Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisrayeni SPD dari UPT SD Negeri 05 Sungai Sungkai, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Solok Selatan. Berikut adalah tugas 1.3.h, demonstrasi kontekstual, modul 1.3, visi guru penggerak. Dengan fasilitator Ibu Yulita Suwarni MPD dan Ibu Yunas Sudarni SPD sebagai pengajar praktik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan inquiry apresiatif. Nah, apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan berbasis aset dalam manajemen perubahan yang fokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja dapat dilakukan dengan 5 langkah berikut, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada metode Bagja, langkah pertamanya yaitu adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama berisi pertanyaan yang akan menjadi dasar perubahan dan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pembelajaran. Bagaimana pengalaman positif individu maupun kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud atau tercapai. Langkah yang keempat, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, langkah yang terakhir atau yang kelima adalah atur eksekusi, di mana pada langkah ini membantu transformasi rencana menjadi aksi nyata. Visi guru penggerak yang saya pilih adalah terwujudnya generasi emas yang cerdas, berkarakter melalui profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Pada metode Bagja, langkah pertama yaitu membuat pertanyaan, di mana pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi awal murid, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat melalui kegiatan diskusi, dan mencari sumber belajar seperti praktik baik tentang cara meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Untuk langkah kedua, yaitu pertanyaannya, siapa guru yang sudah menggunakan teknologi dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar murid? Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan wawancara atau survei pengalaman rekan sejawat yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan pendapat dari kepala sekolah. Kemudian, mencari referensi berupa media teknologi yang sesuai untuk dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar murid. Untuk langkah ketiga, apakah perubahan yang saya bayangkan dapat terjadi jika pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar murid? Bagaimana perasaan saya dan murid jika pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar murid? Harapan apa yang ingin saya capai dalam proses meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Penyelidikan dan tindakannya adalah membuat lembar observasi tentang minat dan motivasi belajar murid, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Perasaan saya sangat senang jika minat dan motivasi belajar murid meningkat dengan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi ini dapat berjalan dengan konsisten dan juga dilakukan oleh guru-guru yang lain. Pada langkah keempat, pertanyaannya,
Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa media yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana upaya yang dilakukan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu di kelas? Untuk tindakan dan penyelidikannya, membuat atau merancang perangkat pembelajaran yang sesuai, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan materi yang dipelajari murid, dan memberikan reward yang sesuai pada murid yang memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi. Pada langkah terakhir, pertanyaannya, siapa yang memonitor agar pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan minat dan motivasi murid dapat berjalan dengan maksimal dan konsisten? Sedangkan tindakan dan penyelidikannya adalah kepala sekolah dan rekan sejawat dengan cara membuat jadwal pelajaran dan pemanfaatan teknologi tiap minggu dengan cara yang bervariasi. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.